Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri-santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema inti dari kitab Al-Firqatun Najiyah, yaitu akidah yang diyakini oleh Al-Firqatun Najiyah. Dan pada pembahasan yang pertama, kita akan membawakan tema tentang At-Tauhid, yaitu tema tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anwa'uhu, dan jenis-jenis tauhid, jenis-jenis mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau penulis Syekh Jamil Zainu di sini mengatakan, At-Tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati allati khalaqallahu al-alam li ajliha. At-Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah, yang mana ibadah adalah tujuan diciptakannya alam semesta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay yuwahhiduni fil ibadati wa yufriduni fid du'ai. Maksud dari tujuan penciptaan liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, artinya yuwahhiduni fil ibadah, yaitu mengesahkan aku dalam beribadah, wa yufriduni fid du'a, dan mengesahkanku dalam berdoa. Artinya hamba yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, entah jin maupun manusia, ini memiliki hikmah dari penciptaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin, maka mereka diberikan tugas, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara bentuk ibadah yakni berdoa. Jadi berdoa adalah ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita berdoa. Wa anwa'ut tauhid al-atiyatu ma'khuzatun minal Qur'anil Karim. Dan berikut ini adalah jenis-jenis tauhid. Dan jenis-jenis tauhid berikut ini terambil dari Al-Quran Al-Karim. Tauhid yang pertama, Tauhidur Rabb, yaitu Tauhid Ar-Rububiyah. Jadi di sini tolong diperhatikan, jenis-jenis Tauhid ini adalah jenis-jenis Tauhid yang harus diketahui. Pembagian ini adalah pembagian yang penting agar kita tahu pada perkara-perkara apa saja kita harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidur Rabb, Tauhid Ar-Rabb, yaitu Tauhid Ar-Rububiyah. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah? Huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwa ar-Rabb wal Khaliq. Tauhid Rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, adalah mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rabb,
wal khaliq. Ar-Rabb artinya adalah penguasa, pengatur, wal khaliq, dan pencipta. Yakni kita mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur alam semesta, pengatur manusia, pengatur makhluk seluruhnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, dan dialah Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Jadi hal-hal tersebut, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, dan menciptakan alam semesta, kita harus meyakini bahwa itu semua hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Wa qad i'tarafa bihadza al-kuffaru. Tauhid jenis pertama ini, yaitu pengakuan bahwa Allah yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. I'tarafa bihadza al-kuffar, diakui pula oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kuffar, orang-orang kafir. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, akan tetapi pengakuan mereka bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur dan menguasai alam semesta, keyakinan ini tidak memasukkan orang-orang kafir itu ke dalam agama Islam. Dan hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bukti bahwa orang-orang kafir, khususnya yang hidup di zaman terdahulu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kalian bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, man khalaqahum, siapa yang menciptakan Allah, wahai orang-orang kafir, la yaqulunna Allah, maka sungguh mereka, orang-orang kafir, akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini terdapat dalam surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf. Wa qad ankara asy-syuyu'iyyun wujud ar-Rabb. Tapi ya sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang syuyu'iyun, yaitu orang-orang ateis, orang-orang komunis, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengakui adanya pencipta dari alam semesta ini. Fakanu ashadda kufran min kuffaril jahiliyah. Maka mereka, yaitu orang-orang ateis ini, lebih kufur, lebih buruk kekufurannya dibandingkan orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Itu tauhid jenis pertama, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid jenis yang kedua, tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ilah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Artinya apa? Ibadah yang disyariatkan seperti berdoa, salat, haji, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya hanya kita tujukan, hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaddu'ai, seperti berdoa. Ini contoh-contoh disebutkan oleh penulis di sini, contoh-contoh ibadah. Kaddu'ai, seperti berdoa. Wal isti'anati, contoh yang lain, isti'anah,
memohon pertolongan. Wat-tawaf, tawaf di seputar Ka'bah. Waz-zabah, kemudian menyembelih dalam artian mempersembahkan sesembelihan. Wan-nadhru, bernazar, wa ghairiha, wan-nadhri, dan bernazar, wa ghairiha, dan contoh-contoh ibadah yang lain. Jadi semua ibadah ini, berdoa, memohon pertolongan, tawaf, mempersembahkan kurban, bernazar, adalah ibadah-ibadah, dan semua ibadah ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilah. Jadi kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Seluruh ibadah kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا النوع هو الذي جحده الكفار, dan tauhid jenis inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Inilah tauhid yang ditolak oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mau berdoa kepada Allah. Mereka tidak mau memohon pertolongan kepada Allah. Mereka tidak mau mempersembahkan sesembelihan atau kurban mereka kepada Allah, tetapi mereka berdoa kepada patung, berdoa kepada pohon keramat, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada jin, ya. Nah, ini adalah tauhid al-uluhiyah. وكانت فيه الخصومة بين الأمم ورسلهم منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Dan pada tauhid uluhiyah inilah terjadi pertentangan, terjadi permusuhan di antara umat manusia dengan para rasul. Ya, umat manusia diajak oleh para rasul untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terjadi penentangan oleh umat-umat tersebut karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi perselisihan antara umat dengan nabinya, sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Wa qad hatha al-Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi. Dan Al-Qur'an telah mendorong atau mengajak manusia di hampir seluruh ayatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah ini. Jadi Al-Quran mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala du'aillahi wahdah. Demikian juga Al-Quran mengajak manusia untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwa berdoa adalah salah satu jenis ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi suratil Fatihah naqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma'naha nakhussuka bil ibadah fanad'uka wahdak wa la nasta'inu bi ghairik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, kita membaca ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaitu kami mengkhususkan ibadah hanya untuk Engkau, ya Allah. Fanad'uka wahdak, kami berdoa kepada Engkau ya Allah satu-satunya, tidak berdoa kepada selain Engkau. Wala nasta'inu bi ghairik, dan kami tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau. Kami hanya memohon pertolongan kepada Engkau, wahai Allah. Nah, ini makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tauhidul ilah
yashmalu ifradahu fi du'ai. Tauhid uluhiyah ini mengandung pengesaan dalam berdoa kepada Allah. Wal hukma bi Qur'ani, dan mengandung perintah untuk berhukum dengan Al-Qur'an. Wal ihtikam ila syar'ihi, dan berhukum dengan syariat-syariat Allah. Jadi ini semua adalah konsekuensi dari tauhid uluhiyah, yaitu berdoa kepada Allah saja, berhukum dengan Al-Qur'an, dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala. Semua hal ini, yaitu berdoa kepada Allah, berhukum dengan Al-Qur'an, berhukum dengan syariat Allah, semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dalam surat Thaha, ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Baik, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.